Di samping amal-amalan yang kita sebutkan tadi, ada lagi amalan yang tidak kalah pentingnya, yang mensucikan kita sampai sedalam-dalamnya. Subhanallah. Tadi sudah dibersihkan kita dosa-dosa kita. Kalau kita kerjakan amalan ini sampai suci betul-betul. Apa itu? Kita tahu semuanya. Amalan itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, saya kira semua kita tahu hukumnya. Bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah? Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, faradan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Nabi mewajibkan zakat fitr. Tuhratan lis-sa'imi minal lagwi war rafathi. Fungsinya itu zakat fitrah, ya, ini kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis dikatakan, fungsinya itu untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Kita berpuasa ini mungkin belum sempurna. Sama kalau kita sholat, ya, ada saja kelalaian kita, ya. Kita berpikir macam-macam. Syukran. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya. Jadi kita sholat, ya, ada saja pikiran macam-macam, itu mengurangi, ya. Maka kita sholat sunnah, menambah, menyempurnakan. Kita berpuasa, alhamdulillah, kita bisa tahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, alhamdulillah, tidak membatalkan puasa kita. Tapi lisan, ucapan kita, lidah kita susah dikontrol, karena tidak membatalkan puasa, paling tidak makruh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat fitri ini tuhratan, akan mensucikan lisaimi, bagi orang-orang yang berpuasa, minal lahwi, dari perbuatan sia-sia, warrafasi, dari mulut yang bicara-bicara tidak benar. Kadang kita tidak terkontrol berpuasa karena kita sangka, wah, tidak membatalkan puasa. Lidah ini berbicara semaunya, tidak membatalkan puasa. Tidak ada yang kita makan, bahkan kita keluarkan. Maka disinilah disyariatkan untuk menyempurnakan, mensucikan diri kita sebersih-bersihnya, kita keluarkan zakat fitrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita, tentu kita tahu semua hukumnya, kadarnya, dan segala macam tentang zakat fitrah ini. Tetapi tidak mengapa di malam yang mubarakah ini, karena sudah dekat waktunya, ya, mungkin juga kita sudah membayarkan, ya, sebagian di antara kita, tidak masalah, coba kita bacakan hadisnya tentang zakat fitrah itu. Lalu kita bandingkan dengan zakat-zakat yang lainnya, agar tambah terang apa perbedaan zakat fitrah dengan zakat yang lainnya. Biasanya untuk membedakan sesuatu kita tampilkan sesuatu pembanding. Kalau, ya, istri kita selalu kita puji, cantik, subhanallah, ya, juga kikuk rasanya istri kita, protes, ini itu terus, cantik-cantik terus, ya, tidak ada gombalan lain, ya. Itu karena tidak ada pembandingnya. Subhanallah, ya. Jadi kalau kita ingin membandingkan sesuatu, tambah jelas sesuatu, mari kita bandingkan. Nah, coba kita bacakan hadis tentang zakat fitrah, kemudian kita bandingkan dengan zakat yang lain. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an minat tamar. Nabi mewajibkan zakat fitrah. Ini berarti bahwa sama saja dengan zakat yang lainnya. Ya. Kita bandingkan zakat fitrah sama saja dengan zakat yang lainnya. Hukumnya wajib. Nabi mengatakan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Di antaranya zakat. Di antaranya adalah membayar zakat. Nah, zakat ini macam-macam. Zakat fitrah, zakat mal, ya. Zakat. Nah, ada Ustadz Usman, masya Allah, beliau
anggota Basnas di sini, silakan bertanya kepada beliau. Banyak sekali macamnya zakat. Zakat perdagangan, subhanallah, kita banyak pedagang di sini. Ya, coba kita hitung-hitung perdagangan kita itu. Ada zakatnya. Zakat pertanian, semua ada zakatnya dan semua hukumnya wajib. Yang sedekah-sedekah itu insya Allah menambah derajat kita, tetapi harus kita tunaikan dulu zakat. Kita tunaikan dulu zakatnya, karena itu adalah tiang dari agama kita. Jadi secara umum zakat fitrah sama dengan zakat yang lainnya, hukumnya wajib. Kata Nabi SAW, sa'an minat tamari au sa'an minas syairi. Nabi mewajibkan zakat fitrah itu kadarnya 1 sa'. 1 sa' artinya ukuran volume. Saya sebenarnya tadi mau bawa itu literan dari Madinah ya. Ada 1 sa', 1 kali begini 1 sa'. Tapi buru-buru jadi tidak lupa tadi bawanya. Ya. Tetapi ini adalah ukuran di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukuran kewajiban zakat fitrah itu adalah 1 sa'. 1 sa' itu bilangannya 4 mud. 4 mud itu semacam 2 tangan orang dewasa seperti ini. Ya. 1 mud. Biasanya kalau kita berfidyah 1 mud. Fidyah ukurannya seperti ini. 1 mud. Kalau zakat fitrah 4 kali. 4 kali. Kalau kita konversi, ada yang mengkonversi menjadi 3,5 liter. Tidak masalah, kita cukupkan 4 liter. Insya Allah bagian dari sedekah. Sisanya sedekah. Karena memang kalau kita takar, ya kita tambahkan juga agar membumbung naik. Bukan kita ratakan. Boleh. Ya, minimal 3,5 liter. Atau kalau kita konversi dalam kilogram, ukuran beras kita itu kira-kira 2,7 kilogram ya. Ya, sekitar itu. Sa'an minat tamari au minas syair. Ketika itu kurma dan gandum adalah makanan pokok di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita mengatakan kita keluarkan sesuai dengan ukuran makanan pokok di daerah kita. Dan tentu saja kita sepakat makanan pokok kita adalah beras. Ya. Maka kita keluarkan 1 sa' ukuran beras. Sebagian ulama memperbolehkan dengan uang, tetapi tentu sebagian yang lainnya tetap menganjurkan dengan beras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat mal, tentu kita tahu kadarnya 2,5%. Karena zakat mal itu selalu dihubungkan dengan harta. Sedangkan zakat fitrah selalu dihubungkan dengan badan kita. Makanya dikatakan fitrah. Ya, ada yang mengatakan zakat badan, zakat kepala, dihitung per kepala. Jadi zakat mal kita kumpulkan dulu harta kita berapa. Ya. Semua uang tunai kita, emas kita, perak kita jumlahkan. Kalau jumlahnya melebihi 85 gram emas, maka kita tergolong orang kaya. Kita tergolong orang kaya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil dari harta-harta mereka. Maksudnya mereka orang-orang kaya. Siapa mereka yang sudah sampai nisabnya 85 gram emas? Itu uang tunai. Kalau mobil tidak dihitung, rumah tidak dihitung. Nilai kekayaan dilihat dari uang tunai, karena namanya saja zakat mal, zakat harta. Benda-benda itu tidak dinilai sebagai harta, yang dinilai adalah uang kita, tabungan kita. Ya. Maka yang kita keluarkan juga harta kita, 2,5%. Ya, 2,5%. Ya. Adapun zakat fitrah yang kita keluarkan adalah makanan pokok kita senilai 1 sa' itu. Adakah nisabnya? Tidak ada nisabnya. Tidak ada ukurannya. Namun ulama mengatakan kecuali, ya, ada pengecualian.
kecuali orang yang miskin di hari raya tidak ada makanannya. Di hari raya, hari Id, dia tidak punya makanan sama sekali, tidak ada yang dia bisa zakatkan, tidak wajib zakat. Tetapi selama orang itu punya makanan, walaupun miskin, wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Ini zakat badan, bukan zakat harta. Zakat badan kita. Jadi inilah perbedaannya. Kita bisa bandingkan, ada zakat harta khusus orang-orang kaya, sedangkan zakat fitrah semuanya. Kita lanjutkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, ala abdi wal hurri, diwajibkan kepada semuanya termasuk hamba sahaya, budak. Kita bisa bayangkan orang merdeka bagaimana lagi kewajibannya. Sedangkan budak saja wajib. Kalau dia tidak punya harta, tuannya yang bayarkan. Sama dengan anak-anak kita yang masih bayi, tidak bisa, belum ada hartanya, ya orang tuanya yang bayarkan. Jadi zakat fitrah ini wajib bagi hamba sahaya, orang merdeka, az-zakar wal unsa, kepada laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada jenis kelamin lain, laki-laki dan perempuan. Was-sagiri wal kabiri, ya. Yang kecil, ya masih kecil, dan yang sudah besar. Selama masih ada ruh, namanya saja zakat badan, ya. Masih ada ruhnya, masih ada badannya, masih hidup, maka wajib bayar zakat fitrahnya. Sedangkan zakat mal tadi hanya orang-orang kaya saja, tidak wajib semuanya. Sama dengan zakat pertanian, hanya orang-orang yang menghasilkan pertanian saja dikeluarkan 1/10 atau 1/5 dari 1/20 ya, dari hasil pertaniannya itu. Jadi dihubungkan dengan apa nama zakatnya. Kalau zakat pertanian, ya kita keluarkan dari hasil pertanian. Kalau zakat harta, kita keluarkan dari harta kita. Zakat badan, zakat fitrah kita keluarkan juga senilai 1 sa' tadi. Was-sagiri wal kabiri, semuanya, yang besar maupun yang sudah tua. Kalau ada anak bayi baru lahir, wajib zakat. Kecuali yang masih dalam kandungan. Ulama mengatakan ini tidak wajib, tapi diperbolehkan, disunnahkan. Boleh, silahkan dikeluarkan. Kalau ada ibu-ibu yang lagi hamil, ada dalam janin perutnya, tidak wajib zakatnya, tapi diperbolehkan. Silahkan dikeluarkan sebagaimana arahan para ulama. Minal muslimin, dan ini diwajibkan atas seluruh kaum muslimin. Antu adda qabla khurujin nasi ila salah, dan diwajibkan mengeluarkan itu zakat fitrah itu sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi waktu wajibnya mulai dari akhir Ramadan, itu wajibnya di situ. Kalau sekarang masih belum diwajibkan, ya masih sunnah kita keluarkan. Artinya boleh kita segerakan. Tetapi kalau sudah habis Ramadan, nah di situ yang biasanya ditekankan, sudah wajib dikeluarkan. Habis Ramadan makanya dikatakan zakat fitrah. Fitr artinya buka puasa. Kita sudah selesaikan Ramadan, artinya keluarkan zakat agar kita tambah suci. Sehingga bulan zakat fitrah ini berhubungan dengan Ramadan. Setiap Ramadan, akhir Ramadan kita keluarkan. Sedangkan zakat mal sebenarnya tidak terkait dengan Ramadan. Kapan saja sudah sampai haulnya 1 tahun, zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan kita dihitung tiap tahun. Terserah kita mau mulai dari mana hitungnya, kapan sampai nisabnya. 85 gram tadi mulai kita hitung. Tapi banyak juga yang keluarkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, tidak mengapa, dikeluarkan, dipercepat. Belum waktunya, dipercepat. Jadi zakat harta ini, kalau tiba-tiba berkurang harta kita dari nisabnya, maka kita hitung ulang lagi. Hitung ulang lagi. Kecuali zakat perdagangan, ya. Karena mengalir itu, susah untuk diprediksi kapan berkurang, kapan bertambah. Tetapi kalau tabungan kita
tabungan kita di rekening kita tiba-tiba berkurang, sisa 10 juta, berarti sudah tidak wajib zakat. Kapan naik lagi? Ya mulai kita hitung lagi sampai 1 tahun. Itu zakat harta. Sedangkan zakat fitrah tidak ada istilah seperti itu. Setiap tahun selesai Ramadan kita keluarkan zakat fitrah. Dan disunnahkan dikeluarkan atau diwajibkan dikeluarkan batasnya sampai salat Id. Oleh karena itu salat Id, Idul Fitri sebaiknya jangan terlalu cepat. Sebaiknya, ini saran saja. Dan itu yang disarankan oleh ulama kita, bahwa zakat fitrah itu atau salat Idul Fitri, beri kesempatan orang bayar fitrah dulu. Berbeda dengan zakat Idul Adha. Idul Adha disunnahkan disegerakan. Kenapa? Ya, daging kurban menunggu untuk disembelih. Nah, ini ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Hikmahnya karena ada zakat fitrah di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada siapa kita salurkan? Ya, tentu masalah zakat ini khususnya zakat mal itu ada 8 asnaf. Ya, zakat mal ada 8 asnaf disebutkan dalam Al-Quran, mulai dari fakir, miskin, mu'allaf, ibnu sabil, al-gharimin dan seterusnya, ada 8. Itu zakat mal. Adapun zakat fitrah di situ perbedaan ulama. Ada yang mengatakan boleh kepada 8 hal ini. Di antaranya mazhab Syafi'i. Tetapi sebagian yang lain mendahulukan fakir miskin dulu. Khusus zakat fitrah. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tu'matan lil masakin. Zakat fitrah ini salah satu hikmahnya adalah memberi makan orang-orang miskin. Tapi kalaupun akan diberikan ke 8 asnaf, itu dikembalikan kepada amil zakatnya tentunya. Ya. Tetapi sangat diutamakan untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah beberapa perbandingan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Ada beberapa perbedaan, dan ketika perbedaannya ini kita ungkap, insya Allah tambah jelas pada diri kita, siapa kita, apakah kita wajib mengeluarkan atau tidak. Kalau kita termasuk orang-orang kaya, sampai nisabnya keluarkan 2,5%. Kalau tidak, tentu tidak wajib. Sedangkan zakat fitrah sekali lagi wajib hukumnya kepada siapa saja yang masih diberikan Allah ruh hidup, maka kita keluarkan sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, tuhratan lis-shaim, akan membersihkan orang-orang berpuasa. Kita berpuasa banyak kekurangannya, maka kita sempurnakan, kita bersihkan, sekali lagi kita bersihkan segala dosa-dosa kita dengan mengeluarkan zakat fitrah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita.